Ingatlah benderaku, singkirkan berlalu yang melekam impianku, dan jangan ragu, dan jangan takut, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya kita mampu, bahwa sebenarnya kita mampu. Halo semua sobat Sar yang bergabung, terima kasih. Kali ini kita live ya dari Eger di Jalan Adi Jumat, itu dalam acara sharing session community meet up. Jadi akan dibahas tentang kegiatan di alam bebas. Ya, yang dibawa tidak mau. Yang belum registrasi silakan tadi dibawa karena ada door prize-nya. Nanti yang tidak naik kok tidak dapat di door prize. Lihat nih. Sini kayak depan. Saya dua orangnya santainya menikmati kok. Di depan lagi. Ya 3 orang di sini, 3, 1, 2, 3, 6, 9. Oh, di sini juga di sini, di belakangnya. Kalau tidak mau gimana di sini Miki. Biar Jadi sekarang teman-teman agar mengambil posisi di tengah, biar teman-teman yang datang belakangan bisa akses ke atas juga. Ada di galon pertahanan tuh. Nah, kita lanjut, kalau tidak ada kita lanjut balik Kak. Ya, ada itu Kak. Untuk narasumber kedua kita ada Pak Anjar Wijaya, Mapala UPI Makassar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Bang Ustari. Saya tidak akan teriak-teriak pembahasan kita malam ini di Education mendaki aman dan nyaman saat musim hujan. Dan kayaknya kita perlu juga kembali di dunia. Karena apa? Paling mahalnya tapi sebelum kita meninggalkan ujian bahwa tidak boleh. Nah, kita harus melihat kembali kepada Kamu mau nonton apa ya untuk sini? Nah, secara umum pada saat kita akan mendaki apalagi saat musim hujan, jadi pasti kita sudah bersiap-siap dengan rencanaan antara lain persiapan suci, kemudian peralatan yang mumpuni, jadi termasuk tenda, kemudian peralatan tidur, peralatan jalan, kemudian obat-obatan. Nah, berikutnya peralatan pendidikan dan lain sebagainya. Itu secara umum ya. Nah, kalau kita mau bilang secara umum, akhirnya kita akan seperti orang buta yang berjalan dengan perlengkapan ini. Apakah betul perlengkapan yang akan kita bawa itu sesuai standar pada saat musim hujan? Ya. Nah, saya kembalikan lagi rohnya. Kita berangkat sampai tujuan dan kembali dengan selamat. Saya kira itu tujuan kita ya dalam mendaki. Nah, saya mengingat ada beberapa sharing dengan teman-teman dulu. Akhirnya saya memperoleh bahwa dengan cerita kita berangkat sebelumnya kenalan dengan selamat itu kita bercerita tentang sharing incident. Sharing incident. Jadi tidak akan keluar dari sini. Saya coba akan mengatakan. Nah, itu ada yang antara lainnya ada yang itu menjadi sini. Hal-hal investigation, risk assessment, and determining control. Identifikasi semua potensi bahaya, kemudian mengases atau menilai potensi risikonya, kemudian memutuskan kontrol yang kita gunakan berdasarkan semua kita. Nah, karena ini agak rumit ya dalam perkebunan materi teori matrik dan sebagainya, kebanyakan dasar yang lebih agak ini IBBR. Di sini kita berbicara tentang bahaya, kemudian jaga banjir, habis. Berikutnya kita masuk ke pengendalian. Itu juga berupa kontrol. Nah, ini secara umum kita bisa adopsi yang gampang kita gunakan. Cukup satu malam kita dulu sama-sama mengenali perjalanan ini, perjalanan kita. Maaf ya, karena ini saya kurang lihat, jadi coba tambahkan. Nah, menyangkut perjalanan kita pada saat musim hujan, kita identifikasi dulu bahayanya. Eksternalnya itu pasti badai, suhu ekstrim, tahun longsor, kemudian sambaran petir. Nah, akibat dari identifikasi bahaya ini, susulannya itu akan berentetan ke penyakit yang akan timbul. Contohnya kepala, ispa ya, infeksi saluran pernapasan itu sudah pasti. Influenza, kemudian batuk, kemudian sakit kepala, itu akan berentetan. Orang kotor, orang haus, kalau kita terpapar ini, imunitas tubuh kita akan turun.
Kayak bencana nasional. Itu sangat mudah. Apalagi dalam kondisi aktif. Ya. Nah, kemudian ada lagi penyakit bawaan lainnya. Hipotermi, imigrasi. Nah, pada saat kita belajar kita berjalan pada medan yang licin. Ada sesuatu di sini yang amat rawan. Jatuh. Kalau terkait Tengah dulu. kalau bila kami kembali sudah dapat tangan, karena otomatis kalau sudah jalan tapi kalau dia jatuh tidak terkendali pada level yang tidak sama, nah, nah, di sini pada saat kita lihat level yang tidak sama itu ada kita terjadi dislokasi, kemudian partai terbuka tertutup. Dan beberapa di antara berikutnya AMF untuk menunjukkan ini bawahnya lain lagi dan bla 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 bla. Setelah kita rujuk semuanya, satu nomor ini akan kita buat, ya, penilaian risiko akibat bahaya yang Ganti berpikir ganti. jadi saya cuma mengantarkan apa ini. Apa itu sebenarnya? Kenapa kami dilarang atau tidak memenuhi bla-bla-bla? Tapi karena memaksakan untuk menjadi yang aman, silakan identifikasi bahaya. Kemudian nah, berikutnya penilaian risiko akibat kontrolnya dia kayak tapi kita potong saja, kita simpel saja buat konsumsi kita sebagai dari gunung, ya. Oke. Nah, outputnya ini pengendalian tadi itu kita kembalikan ke perencanaan, persiapan kita bagaimana, peralatan kita bagaimana, perlengkapan kita bagaimana, apa kita sudah mengikuti dan selanjutnya ada satu selalu saya kategori menyebut tidak bisa dikendalikan, yakni sampai satu yang seperti ini. Kalau bagus bisa kita selamatkan diri, ya itu kalau sampai posisinya, atau memang kita bawa tenda yang anti badai, tidak tahu yang modelnya. Nah itu ya kira-kira. Nah, kalau kita ketemu seperti hipotermi, apakah sudah cukup kita membawa peralatan yang untuk pertolongan saat hipotermi? Cukup emergency bed. Mungkin kita datang ke sleeping bed atau yang lain. Tidak cuma antisipasi dulu ya, tindakan preventif. Itu beberapa contohnya. Saya kira yang demikian. Nah, kemudian saya masuk, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, mendaki aman dan nyaman pada saat musim hujan. Itu bisa aman kalau semua tadi dipenuhi dan dilengkapi
kesalahan perencanaan itu. Ya. Tapi kalau nyamannya itu tergantung. Ya. Saya kembalikan ke masing-masing. Ya, sama. Saya kira itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kasus kehilangan di gunung itu gara-gara panik. Gara-gara panik. Kalau kita takut, misalnya takut kiri setan, itu kita punya energi terserap semua, akhirnya kita jadi lemas. Tapi kalau kita panik, semua pengetahuan kita tentang alam itu langsung hilang habis kita. Jadi bagaimana memanage kita punya psikologis, jangan cepat panik. Saya kira tambahan saja. Oke, terima kasih untuk Pak Anjar Wijaya. Semoga kita bisa terapkan untuk sharing sessionnya. Apa begini? Dan selanjutnya sesi narasumber yang terakhir dari Bapak Basarnas, Pak Aswandi. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak untuk penyelenggara malam hari ini. Dan yang saya hormati kedua narasumber senior kita, panutan kita, Pak Asmin dan Pak Anjar. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Aswandi. Ya, saya lahir dan besar di Makassar ya. Saya termasuk masih junior di Basarnas ya. Saya bergabung 2009. Dan keseharian saya berdinas di kantor SAR Makassar. Meskipun saya lama di daerah Jawa, karena saya cukup lama berdinas di Jakarta. Dan 2 tahun terakhir saya bergabung kembali di Makassar untuk mengikuti kegiatan kantor yang bersifat kegiatan rescue di keseharian dinas kami. Oke, kembali ke temanya teman-teman. Kalau kita lihat temanya malam hari ini adalah sharing session-nya atau sharing and caring. Bagaimana kita saling mengingatkan dan kita lihat temanya mendaki aman dan nyaman di musim bukan hanya ancaman itu bukan hanya di saat musim hujan saja ya, tapi semua resiko bisa terjadi kapan saja ya. Kenapa bisa terjadi? Jika kita tidak memenuhi apa yang telah dijelaskan tadi Kak Asmi terkait pengetahuan ya, betul Pak ya, terkait pengetahuan teman-teman. Terus bagaimana ketika teman-teman gagal dari segi manajemen yang dijelaskan tadi sama Kak Anjar ya, itu sebagai pengantar teman-teman terkait berbicara luas pantas lah kedua narasumber kita malam hari untuk menjelaskan karena lebih memahami ya dan lebih lama bergelut di dunia pendakian. Saya akan berbicara tentang ruang lingkup search and rescue saja sesuai dengan tupoksi kami ya. Kenapa kami terlibat di kegiatan gunung? Seperti apa? Teman-teman kita sama-sama memahami ya. Tugas Basarnas itu pada undang-undang ya, di undang-undang nomor 29 tahun 2014 ada 3 tugas pokok utamanya. Salah satunya adalah kecelakaan kapal atau penerbangan, yang kedua adalah bencana, dan ketiga adalah kondisi yang membahayakan manusia atau yang kita singkat dengan KMM. Salah satu dari kondisi yang membahayakan manusia adalah ketika ada orang yang tersesat, trouble atau menjadi seorang survivor di gunung hutan, ya itu adalah salah satu dari kegiatan yang disebut kondisi membahayakan manusia. Ya, jadi teman-teman kalau bertanya apa hubungannya Basarnas dengan gunung hutan? Karena kita ada tugasnya untuk search and rescue, ya teman-teman. Pada tahap daruratnya, kita tidak ada pada posisi posisi mitigasi. Mungkin ada lembaga lain yang berperan di sisi mitigasinya, tetapi Basarnas berperan ke sisi search and rescue-nya. Pada saat tanggap darurat keadaan itu terjadi. Jadi itu sekilas substansinya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, oke. Kalau kita lihat
kenapa sering terjadi? Ya, belakang-belakang ini banyak yang terjadi, atau seperti apa sih bagusnya ketika teman-teman mau melaksanakan kegiatan, atau lebih umum kita sebut manajemennya, ya, baik itu manajemen perjalanan, baik teman-teman mau mengadakan kegiatan, latihan, diklat dan lain-lain. Kita berbicara khusus di Makassar saja. Kami berharap ya, dan bagusnya teman-teman yang beraktivitas di alam terbuka menginformasikan kepada kami, khususnya Basarnas, ya, menginformasikan kegiatannya. Kenapa teman-teman harus menginformasikan? Setidaknya kami mengetahui dan kami akan cek, ya, apa yang diinformasikan. Setidaknya teman-teman yang menginformasikan akan berkegiatan di mana, berapa banyak, dari kapan dan sampai kapan. Terus memberikan kami kontak yang terlibat dan emergency call ketika terjadi apa-apa, siapa yang akan kami hubungi dan menyampaikan laporan tersebut. Teman-teman yang di luar Sulawesi, saya tidak usah menyebut provinsinya, nanti identitas masalahnya. Teman-teman di luar Sulawesi, ya, yang beraktivitas di wilayah kerja kami sudah banyak. Yang baik yang beraktivitas, mungkin yang banyak ke Lantibojong apa dan lain-lain, mereka melapor ke Basarnas, baik melapor langsung ataupun via telepon, itu sering. Mereka menginformasikan bahwa ada kegiatan yang mereka laksanakan di wilayah kerja kami, khususnya di Sulawesi Selatan. Mulai kapan dan sampai kapan. Apa efeknya teman-teman saat melaporkan? Kami akan cek dan kami akan bantu koordinasikan ke wilayah tempat teman-teman berkegiatan, baik ke polseknya ataupun ke aparat-aparat pemerintahnya. Dan kami akan cek teman-teman pada saat selesai kegiatan apakah sudah kembali atau seperti apa. Yang kita khawatirkan adalah keterlambatan kita memberikan respon time ketika terjadi apa-apa. Karena kita sama-sama memahami, ya, teman-teman berkegiatan di beberapa gunung di Sulawesi Selatan, beda teman-teman mendaki di beberapa gunung di daerah Jawa dan Sumatera. Karena mereka sudah terkelola. Teman-teman naik, teman-teman wajib mendaftar dokumen kesehatannya, timnya apa dan lain-lain. Sehingga terjadi apa-apa, ada tim yang standby yang memang feedback dari teman-teman membayar tiket masuk, mereka akan siap untuk merespon. Ya, meskipun setelah mereka merespon, mereka melaporkan ke Basarnas juga akan terlibat, akan hadir untuk memberikan pertolongan. Jadi itulah bagian dari manajemen yang mungkin teman-teman yang bisa ditambahkan dari apa yang sudah dijelaskan sama senior kita. Selanjutnya adalah komunikasi teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa teman-teman berkegiatan di wilayah kita sudah semua terjangkau BTS yang bisa teman-teman menelpon, bisa menghubungi siapa saja kalau ada masalah. Teman-teman tidak ada, ya, minimal komunikasi seperti apa. Ada Hindi Talkie yang teman-teman bisa gunakan. Kami ada frekuensinya. Kalau teman-teman berkegiatan di bawah Karai dengan frekuensi 159.300, insya Allah kita bisa monitor 24 jam. Ya, teman-teman sisa masuk di jalur itu, sisa masuk di kanal 159.300 lempar kalau ada emergensi. Karena kita memasang repeater di bawah Karai. Jadi yang berkegiatan yang tidak bisa menelpon keluarganya apa dan lain-lain bisa mulai itu kalau butuh bantuan, ya, butuh bantuan apakah butuh mungkin diinformasikan ke siapa, butuh penjemputan atau ada yang sakit, ada apa dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang penting lagi ketika teman-teman beraktivitas di alam terbuka lah, yang sulit dijangkau. Nah, orang-orang di luar sana yang melakukan ekspedisi di daerah-daerah tertentu, mereka itu wajib membawa yang namanya apa? Beacon, ya, atau PLB. Kalau di pesawat namanya ELP, kalau di kapal namanya iPod, kalau personal namanya personal beacon. Ya, gunanya apa teman-teman? Saya bawa bukan promosi, tapi saya memperkenalkan betapa pentingnya yang namanya keselamatan dan bagaimana caranya teman-teman bisa kita tahu. Jadi jangan lagi menyalahkan terlambat respon time. Saya tidak promosi, Pak, tapi inilah alat yang sangat berguna yang namanya beacon, ya, atau BLB kita sebutkan. Coba lihat teman-teman, para orang yang menjelajah atau orang-orang negeri yang masuk ke Indonesia, pasti mereka akan gantung barang ini, ya. Dan ini tidak terlalu mahal. Teman-teman, kalau terjadi emergensi, baik itu ada yang kesasar atau apa dan lain, atau ada serangan, sisa pencet. Ini sisa pencet, ini kerjanya akan melempar ke satelit. Siapa yang akan tangkap? Basarnas punya satelit stasiun bunyinya di Jonggol sana, namanya stasiun Biosar. Dia akan menghitung ketika teman-teman pencet, dan barang ini akan memberikan informasi pasti koordinatnya di mana, terus
siapa yang akan kita hubungi. Nah, registrasinya di mana? Registrasinya saya datang ke Basarnas, kita akan registrasikan, kasih masuk nama, alamat, dan nomor telepon emergensinya. Jadi ini aktif, kami hubungi ke keluarganya. Apa benar dia beraktivitas? Iya betul dia ke sana. Kita bisa langsung deteksi. Dan bukan hanya di Indonesia akan ditangkap, karena fungsinya adalah satelit, seluruh negara akan menangkap. Sampai kapan? Sampai barang ini mati atau berhenti menyala baru tidak terdeteksi. Ditangkap sama pesawat yang lewat, ketika mancar ke atas dilempar ke stasiun bumi, ke Indonesia, ke Australia, ke Singapura, ke Kanada, dan akan melempar ke negara di mana barang itu menyala. Dan ini terintegrasi seluruh dunia. Jadi ini penting sekali teman-teman memiliki iPad tersebut. Ya, ini bagus sebenarnya kita punya barang-barang seperti ini. Jadi aman lah. Kalau kita ada apa-apa sisa aktifkan, tak menyala ketahuan. Jadi tag di monitornya Basarnas, di lokasi ini ada masalah, dia akan muncul merah di koordinat tertentu, tak. Berarti kita bisa merespon, mengecek ke daerah tersebut. Itu salah satu fungsinya. Saya memperkenalkan, mungkin sudah familiar teman-teman yang sering berkegiatan, tapi setidaknya satu kelompok atau apa dan lain kita memiliki terkait dengan bikin itu sendiri. Oke, lanjut dari pada kegiatan ini sudah menyangkut tadi bagaimana supaya kita terjadi masalah. Lantas bagaimana teman-teman kalau hal yang kita tidak inginkan itu terjadi, kita harus menjadi survivor. Apa yang harus kita lakukan? Sudah dijelaskan tadi sama Kak Anja, sama Kak Asmi. Ya, prinsip dasar saya rasa kita semua paham istilah stop, sit, tetap diam diri, tetap kendalikan. Sudah dijelaskan terakhir tadi penekanannya sama Kak Asmi. Bagaimana orang panik itu bisa membahayakan. Sit, thinking, berpikir positif. Orang-orang yang tidak berpikir positif itu sangat berbahaya, bisa mencelakai temannya, bisa mencelakai diri sendirinya, atau bisa mencelakai orang lain. Teman-teman kalau update kegiatan-kegiatan tentang pertolongan yang namanya pertolongan massal, ya, orang yang pertama kali diambil dan dipisah dan diselamatkan pada fase trias adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu termasuk thinking, cara berpikir teman-teman. Yang kedua yang ketiga adalah O-nya. Apa O-nya? Observasi, lihat di daerah sekitar. Apa yang daerah sekitar? Banyak orang-orang yang tersesat yang tidak melihat arah sekitar, hanya berjalan saja, sudah stres, berjalan kemana-mana, sudah menghabiskan tenaga, kata Kak Asmin, bisa jatuh ke sungai, jatuh ke jurang, dan lain-lain. Itu sangat berisiko. Jadi observasi dari situ, apakah ada bahan makanan yang bisa kita makan di situ. P-nya adalah planning, rencanakan. Apa yang teman-teman harus rencanakan? Apakah stay? Kalau tidak memungkinkan untuk stay, maka teman-teman silahkan bergerak. Bergerak seperti apa? Sudah jelaskan dari awalnya. Silahkan cari jalan keluarnya bergerak. Apakah dengan jalan setapak kalau tersesat? Apakah menuju ke bawah? Ataukah menuju ke atas? Teman-teman sudah bisa memplanningkan. Apakah perbekalan cukup? Kalau terjadi emergensi, badai, kedinginan, apakah cukup untuk menyelamatkan diri teman-teman dari hipotermia? Teman-teman makin jalan ke atas hipoksia, apakah teman-teman mampu jalan ketika teman-teman hipoksia? Harus turun lagi untuk menyelamatkan diri pada teman-teman. Apa nanti kaitannya dengan kegiatan SAR ketika teman-teman melaksanakan kegiatan itu? Di kegiatan Search and Rescue ada metode pencarian namanya Explore, Search and Rescue. Itu sangat membantu teman-teman karena ada 3 metode pencarian yang teman-teman SAR gabungan kita sebut teman-teman potensi SAR yang bisa laksanakan, ya, mulai dari primary mode, mulai dari sampai ke detection mode-nya seperti apa. Kita lebih gampang untuk menerapkan pola pencarian ketiga dengan mendeteksi posisi teman-teman, dengan melaksanakan pola pencarian baik pola menyapu atau bagaimana. Jadi kita lebih mudah mendeteksi teman-teman dengan teman-teman melaksanakan metode tersebut, karena kita yakin teman-teman tidak akan jauh dari lokasi terakhir teman-teman dilaporkan, kecuali teman-teman stres jarang lari, tiba-tiba kayak kasus-kasus ditemukan 1 bulan, 100 hari sudah tulang belulang, kan itu sangat berbahaya. Dan terakhir teman-teman, buat teman-teman yang beraktivitas di luar, bukan hanya kami yang menekankan, tapi di luar daripada kita juga sudah menekankan pentingnya yang namanya first aid, pertolongan pertama, ya. Kenapa penting sekali first aid, teman-teman? Teman-teman berkegiatan di luar sana, teman-teman tidak punya cukup banyak waktu untuk ke rumah sakit, ya. Siapa yang bisa menolong teman-teman adalah teman-teman sendiri. Resiko kan banyak, sudah jelaskan tadi sama Kak Anjar, resiko di gunung bisa hipotermia,
bisa hipoksia, bisa patah tulang, bisa batu dan lain-lain. Kalau jatuh pun tulangnya kena mana, kalau tulang belakangnya seperti apa, bagaimana berapa jam dia akan bertahan, seperti apa proses evakuasinya biar dia bisa dipertahankan dari cedera biasa tidak sampai ke cedera berat, kan seperti itu. Jadi teman-teman dari sekarang kalau ada kesempatan silakan melaksanakan kegiatan atau belajar persaingan, itu penting sekali. Teman-teman akhir-akhir ini bisa nonton TV atau media sosial betapa banyaknya korban di luar sana, baik di Korea ataupun di Indonesia kemarin tersesat dan mereka kena sesak sama-sama. Sesak bukan hanya mereka kan terjadi ketika berdesakan, tapi di teman-teman beraktivitas di alam pun bisa terjadi. Dan seperti apa teman-teman akan menyelamatkan. Basarnas terbuka, ya saya sampaikan lagi, Basarnas terbuka untuk latihan, untuk diskusi, karena saya bilang kita latih semua enggak juga, karena mungkin banyak yang lebih paham, banyak yang lebih jauh. Jadi Basarnas terbuka untuk diskusi, Basarnas terbuka untuk latihan bersama, silakan di kantor kami free. Banyak, setiap Sabtu Minggu teman-teman potensi besar baik dari organisasi kemahasiswaan apalagi dan lain-lain banyak berkunjung ke kantor kami, kita latihan, kita diskusi, karena mungkin ada yang kami tahu teman-teman belum dapat, ada teman-teman tahu kami belum dapat, kita diskusikan. Jadi kita punya ruang terbuka untuk teman-teman, silakan datang free, hanya saja berbayar tiket masuk karena teman-teman lewat toilet bandara. Kantor kami dalam bandara, jadi teman-teman di kantor berbayar karena parkir bandara teman-teman akan lewati, tapi silakan teman-teman ke kantor terbuka untuk diskusi. Terakhir dari saya teman-teman, keadaan darurat bisa terjadi di mana saja, bukan tentang siapa yang harus menolong, tapi bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan. Terima kasih. Abid Nam Jagat Samagam. Ya, terima kasih untuk Pak Aswandi. Maaf di belakang. Nah, sekarang sesi tanya jawab dari rekan-rekan semua. Siapa tahu ada mau mengajukan pertanyaan, silakan. Oh, yang jawab dulu baru dapat door prize. Ya, silakan. Saya kayak yang baju biru, jaket. Silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama dari DK Korskala HMS PNUP. Jadi saya di sini depan perihal tentang yang disampaikan tadi materi-materi tentang judulnya kita pada malam ini mendaki pada saat musim hujan dengan nyaman. Tapi di sini yang kami sampaikan sama rekan-rekan pada materi itu materi-materi yang awam sudah didapatkan sama teman-teman pecinta alam. Tapi di sini saya mau bertanya lebih dalam lagi perihal tentang materi scope yang tadi, perihal tentang thinking, observe, planning. Kan ketika kita hilang itu pasti panik nih, panik dan segala macam. Tapi disuruh untuk berpikir, disuruh untuk observasi, disuruh untuk planning. Nah, sedangkan kondisi kita ini sedangkan dalam kondisi panik. Jadi saya mau diminta sarannya kakak-kakak, bagaimana caranya mengatasi atau melakukan materi stop ini pada saat tersesat. Karena ketika kita tersesat disuruh kita tenang, bagaimana cara tak tenang? Itu yang jadi pertanyaan saya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Asmin atau Pak Anjar? Kepala kuning. Oke, saya bisa jawab sama Aduh. Ini pada saat keadaan survival, panik ya. Itu sudah bawaan manusia. Tidak terbiasa menghadapi. Nah, dalam persiapan fisik kita cuma menyiapkan otot. Dan merokok nih. Dan merokok nih. Dan merokok. Terus gimana kita kak? Ya, kita harus paham dapat menganalisa diri
kita apalagi saat di bawah tekanan. Itu maksud saya. Dan ini proses mentalitas. Dan itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Itu akan berulang. Kemudian kedua, ini pertama tadi technical skill. Technical skill itu berisi, ya. Mana biar tidak balik saat diputusin doi. Sumberan Harus penuhi sebagai Salim 13. Salim. kemudian Kotorungin. Salim. kemudian pengaturan iklim dan ini semua sebenarnya kita sudah paham karena literasi itu ada. Tinggal ini bagaimana mengimplementasikan materi ini. Kalau kita tidak pengertian, nah di sini technical skill di sini. Kemudian berikutnya kita masuk ke ini. Physical kebugaran fisik. Ini kebugaran fisik di sini. Ke di depan. Orang kebugaran fisiknya jelek, ya. Ke di depan. Kita serang kondisi ini, itu imunitasnya pasti turun. Sudah balik ya. Dengan latihan yang bagus, itu ritme jantung dan paru dan sirkulasinya bisa saling menjaga dengan dua kaki. Bisa tonji. Hiburan. Ini menurut saya tidak tahu kalau ada yang lagi. Nah yang keempat, environment skill. Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang spesifik pada saat kondisi terjelek sekalipun. Karena ini semua keempat ini, itulah yang kita harus persiapkan. Itu yang harus kita persiapkan. Dan ini tidak akan terjadi instan. Ya perlu latihan dan perlu kesabaran. Saya kira itu dulu yang jawaban dari saya. Terima kasih. Nafas itu ada 3. Nafas pertama itu nampak sekali, bahwasanya kita isap masuk itu kental sekali dari luar dan kita keluarkan keluar kembali. Itu nafas. Itu di luar kendali kita kadang-kadang itu nafasnya orang nafsu, orang capek, orang marah, orang panik. Jadi orang sakit juga. Jadi itu napas dalam keadaan tidak normal. Itu napas pertama. Saya kira para lelaki dan yang ada di sini pernah bernafsu tuh. Napas mau begitu tuh kalau bernafsu. Terengah-engah, tidak terkontrol. Orang tua kita dulu, kalau anaknya kaget, tarik napas. Artinya menormalisasi. Kalau kita panik, itu pasti tidak normal kita punya napas. Napas yang kedua, kalau kita tarik begini, seakan-akan itu udara dari rongga badan, dari rongga dada kita tarik. Kalau kita keluarkan, masuk lagi ke rongga dada. Itu napasnya orang tenang. Kalau Anda lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada tabrakan, langsung ke diri itu lari. Nah itu orang dalam keadaan tidak normal, dia tidak pandai mengatur napasnya. Biasanya dia lagi ditabrak. Usahakan kita habit dengan napas itu. Jadi misalnya kalau ini banyak sekali gunanya. Kalau kita marah, tarik napas, normalisasi. Kalau kita nafsu, tarik napas. Kalau kita takut, kita panik, tarik napas begitu. Nah, itu napasnya orang-orang yang sudah matang, orang yang sudah pengalaman. Kalau misalnya mau lebih diperbaiki lagi, isi dengan sikir. Sikir apa aja? Kak boleh sih. Balik dulu Kak. Supaya hebat. Karena tidak ada